Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobatku semua. Ketemu lagi dengan saya Mas Min Bunga Liar di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Hari ini hari Minggu yang cerah sekali sobat. Kebetulan kita berada di suatu kolam bekas. Menurut berita, di sini ada suatu bunga yang indah dan cantik tentunya. Namanya bunga eceng gondok. Mari kita kenalan dengan bunga eceng gondok dan kita akan tahu manfaat dan dampak negatif dari penghuni kolam ini. Mari kita ikuti aku ya. Kita harus nyebur ke kolam ini. Hati-hati, kita akan nyebur di kolam. Ini dia si bunga eceng gondok. Kalau di sini masih banyak itu. Paham ya? Oh ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Supaya aku lebih semangat ini dalam membuat konten atau video. Bunga eceng gondok. Ini dia. Atau orang menyebut bunga kelipuk. Kalau dalam bahasa Latinnya Aesornia crassiper. Sekali lagi, Aesornia crassiper. Bahasa Latin bunga eceng gondok ini. Paham ya? Cantik bukan? Menurut kabar, bunga eceng gondok ini berasal dari Sungai Amazon. Jauh juga ya, bisa sampai di sini. Dan dia adalah tumbuhan yang ada di kolam-kolam, empang, serta sungai-sungai. Dia bisa tumbuh sangat cepat sobat. Ini dia si bunga eceng gondok atau Aesornia crassiper. Orang menyebut bunga kelipuk. Sekarang kita cari tahu dampak negatif dulu ya dari bunga ini. Dampak negatif dari bunga ini adalah meningkatnya populitas yang ada di kolam sehingga mengganggu penguapan air. Bunga ini dia bisa menutupi seluruh area kolam dan juga sungai serta rawa. Inilah dampak negatif dari bunga eceng gondok ini. Lalu dampak yang kedua adalah menurunnya jumlah cahaya yang masuk ke dalam air karena terhalang dengan bunga ini. Itu dampak negatif yang kedua.
Lalu dampak yang ketiga adalah cepat dangkal kolam ini. Masalahnya tanaman eceng gondok ini cepat mati dan dia ada di dalam kolam dan mengendap ke dasar kolam atau rawa. Jadi rawa atau kolam akan cepat dangkal. Paham ya? Itu dampak negatif dari si bunga eceng gondok ini. Lalu yang keempat, dampak negatif adalah pengganggu lalu lintas air, terutama di sungai. Para pencari ikan atau nelayan yang memakai perahu di sungai-sungai akan terganggu dengan bunga eceng gondok ini, karena dia akan menghalangi laju dari perahu yang mereka pakai. Itu dampak negatif yang keempat. Yang kelima adalah meningkatnya habitat bagi vektor penyakit manusia. Itu dampak negatif yang kelima. Yang keenam adalah nilai estetika turun pada lingkungan perairan. Tahu sendiri ya, dia kalau tumbuh atau berkembang biak tidak terkendali. Tuh lihat, dia akan menguasai seluruh kolam atau sungai dan rawa, dan ini akan memperburuk keindahan kolam atau rawa dan sungai, karena dengan adanya tanaman eceng gondok ini yang tidak terkendali populasinya. Sekarang kita akan mengetahui cara penanggulangannya. Yang pertama dengan herbisida, yaitu penyemprotan ke tanaman eceng gondok ini. Yang kedua adalah pembersihan eceng gondok secara manual, yaitu tanaman eceng gondok ini dikeruk lalu dibuang, atau bisa juga dengan ikan grass crab, menggunakan predator ikan untuk memakan tanaman eceng gondok ini. Ada jenis ikan yang memakan tanaman eceng gondok ini, namanya ikan grass crab atau ikan koan. Paham ya? Lalu penanggulangannya lagi adalah dimanfaatkan sebagai bahan kertas atau kerajinan. Paham ya? Itu dia dampak negatif dari bunga eceng gondok ini. Sekarang kita akan cari tahu dampak dari positifnya. Dampak positif dari bunga eceng gondok ini adalah menangkap polutan logam berat, terutama pada sungai yang tingkat populasinya berat, terutama sungai yang tingkat pencemarannya tinggi, terutama sungai-sungai yang melintasi pabrik. Dan tanaman ini dapat menangkap polutan logam berat. Yang kedua adalah
menyerap residu pestisida atau obat semprot. Tanaman ini juga bisa dimanfaatkan untuk menangkap residu atau racun pestisida. Dia juga dapat dimanfaatkan dengan dibuat untuk pupuk organik, pakan ternak, dan sebagai biogas. Itulah manfaat dari bunga eceng gondok ini. Kiranya cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas.